wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masyaallah. Buah daripada doa-doa ulama kita, mungkin inilah yang banyak santri-santri yang belajar, yang senantiasa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan keberkahan doa-doa ulama kita, ya imam kita, itu sebenarnya banyak melahirkan generasi-generasi yang soleh-soleha, yang mampu mencerahkan ya bangsa ini. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah doa itu tidak lepas daripada yang sebagaimana tadi dikatakan, banyak-banyak istighfar. Kalaupun dikisahkan terkait dengan kisah Nuh misalnya, wa inni da'autuhum, Nabi Nuh ini mengajak kaumnya, bisa juga bermakna dakwah, doa, mendoakan kaumnya laila wa nahara. Setelah itu dihubungkan dengan faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Nabi Nuh ini kalau dilihat siang dan malam, namun dihubungkan dengan beliau senantiasa berdoa. Artinya apa? Kita ini boleh jadi sebenarnya adanya kita di masjid ini, menikmati nikmatnya Islam ini, menikmati hidangan Al-Quran ini, itu ada perjuangan besar di balik kenikmatan yang kita nikmati saat sekarang ini. Siapa itu? Pejuang-pejuang, ulama-ulama kita terdahulu. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita ingin juga masuk dalam hal perjuangan mereka, maka wajar juga dianjurkan kanu minal lail. Dalam ayat lain dikatakan as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Senantiasa bersabar, jujur, artinya dalam hal benar cara ibadah kita. Was-sadiqin wal-munfiqin, senang memberikan sesuatu yang baik. Setelah itu wal mustaghfirina bil ashar, senantiasa istighfar, minta ampun di waktu sahur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ada banyak ayat terkait dengan istighfar ini, namun yang menjadi permasalahan juga, apa kita masuk di dalam orang yang bertobat itu? Kalau di ayat yang lain mengatakan faman taba wa amana wa amila amalan salihah, kenapa tidak mengatakan faman istaghfara? Akan berbeda. Jangan sampai kita astagfirullah, astagfirullah. Apakah sudah yang dimaksud astagfirullah di situ? Kalau ayat yang lain perintahnya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, ayat ini juga man tabah, siapa tabah,
Kalau tabo itu kembali, seakan-akan ini kita jauh. Padahal kita sudah pernah memahami bahwa Allah itu inni qarib. Jadi satu ayat mengatakan Allah ini sangat dekat. Lalu kita diajak untuk tabah, untuk kembali. Kenapa? Ternyata ketika kita melakukan dosa, itu seakan-akan kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hubungannya astagfirullah? Ketika kita mengatakan astagfirullah, jangan sampai mulut kita mengatakan astagfirullah, 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 namun hati kita tidak membenarkan itu. Maka dalam ayat tadi as-sabirin was-sadiqin. Karena dalam hal ibadah ini, untuk mendapatkan nilai ibadah, kalau tadi dikaitkan adalah bagaimana menikmati ibadah. Ibadah itu bukan hanya saja sholat, puasa, zakat, tapi ada namanya dalam setiap waktu ini bagaimana bernilai ibadah. Ulama kita membaginya, ada namanya ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Nah, ibadah ghairu mahdoh ini yang banyak, yang tidak ditentukan, tidak mengandung suatu unsur kewajiban, tetapi bagaimana tuntutannya di dalam setiap waktu itu bernilai ibadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagaimana menikmati setiap napas ini? Bagaimana menikmati setiap napas ini agar bisa menjadi ibadah? Kalau kita lihat tadi as-sabirin, sabir ini itu ada ayat sebelumnya sebenarnya, Rabbana innana amanna faghfir lana. Minta ampun juga, faghfir lana. Tapi pengakuan sebelumnya, innana, ya Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami benar-benar apa? Amanna, kami benar-benar beriman. Baru mengatakan faghfir lana dzunubana. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Jadi kita ini dituntut di samping selalu istighfar, senantiasa sebenarnya memperbaiki iman. Apakah benar-benar iman kita sudah benar apa tidak? Makanya dalam ayat selanjutnya tadi as-sabirina, maka ulama kita mengatakan sabar itu ada 3 tingkatan, ada 3 bagian. As-sabaru ala ta'ah, as-sabaru ala musibah, as-sabaru ala maksiyah. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjalani musibah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Kalau pun kita benar istighfar kita, maka secara otomatis niat-niat kita ini dalam setiap aktivitasnya itu pasti benar. Makanya kalau kita lihat setelah as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina, maka setiap waktu itu kita hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah taat dalam perintah Allah, taat dalam menjauhi larangan Allah, taat dalam menerima qada. Faman ridha falahu ridha, faman sakhita falahu sukhtu. Dalam hadis itu, siapa yang ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang murka, tidak sabar, ya muncul dalam hati, kenapa lagi begini? Kenapa saya begini? Saya kan sudah sholat, saya sudah sedekah, saya sudah haji, saya sudah membantu orang, kenapa lagi saya begini? Itu berarti tanda-tanda tidak sabar juga, tidak qanitin juga, tidak taat juga. Nah, sehingga itu wal munfikin, kita dianjurkan berinfak. Seakan-akan kalau kita lihat ayat yang kemarin sudah saya juga sampaikan, wasari'u ila maghfirah, ini hubungannya juga maghfiratin mir rabbikum,
mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dar wal kadhiminal ghaidh. Seakan-akan kita ini apa yang kita pendam ini, perasaan apa yang kita pendam, amarah, sedih, itu sebenarnya bisa bermanfaat bagi kita. Kapan? Ketika kita mampu melapangkan dada. Nah, dengan itu pula wal mustaghfirina bil ashar, maka kita mudah beristighfar di waktu sahur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa waktu sahur ini disebut? Karena waktu sahur ini sangat sedikit orang yang bisa menggunakan waktu ini. Seakan-akan diajarkan bahwa orang yang menggunakan waktunya untuk istighfar dalam setiap keadaannya itu sedikit sekali orang. Sedikit sekali. Padahal kalau kita senantiasa menggunakan ayat yang tadi, faman taba wa amana, siapa yang kembali baru beriman. Karena kenapa? Setiap boleh jadi taubatnya seseorang itu ada 3 tingkatan. Ya, ini bisa juga dilihat di kitab Ihya Ulumuddin. Itu ada taubatnya orang am, ada taubatnya orang khas, ada taubatnya khawasul khawas. Kalau taubatnya orang am dari maksiat taubat. Tapi taubatnya khas itu biasanya karena lupa istighfar, dia nggak berdosa. Kalau khawasul khawas, kapan tidak ingat Tuhan, itu dia berdosa. Nah, kita berada di tingkatan di mana? Apakah orang am, orang khas, atau khawal khawas? Maka ulama kita mengatakan al-anfus al-ma'dudah, nafas ini terbilang. Setiap nafas yang keluar itu sebenarnya mengandung zikir. Nah, kalau ulama al-muhakkikun yang tadi itu tingkatan khawasul khawas, kapan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menganggap dirinya berdosa. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka faman taba, siapa yang senantiasa tobat, wa amana, yakin lagi, memperbaiki keimanannya, maka kita juga bisa melihat hadis Nabi. Qala Rasulullah SAW, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Kalau tadi perbaharui taubat, berarti bisa saja sebenarnya selalu memperbaharui taubat, selalu memperbaharui iman. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Apakah dengan mengatakan saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sudah dianggap memperbaharui iman? Kalau seperti itu semua orang bisa. Nah, ternyata tidak seperti begitu. Maka ada ayat nanti yang menjelaskannya. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Kalau ayat tadi wal mustaghfirina bil ashar, ayat selanjutnya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu walul ilmi. Orang berilmu, ulul ilmi, ini tingkatannya kemarin ada annas atau ada bashar, ada annas, ada insan. Insan ini ada ulul albab, ada ulul ilmi. Inilah tadi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu walul ilmi. Malaikat disandingkan dengan orang berilmu. Seakan-akan orang yang mampu senantiasa untuk memahami la ilaha illallah, yaitu sebenarnya orang yang berilmu. Berarti tuntutannya dalam ayat lain dikatakan fa'lam annahu la ilaha illa hu. Kita dituntut untuk memahami betul yang namanya kalimat la ilaha illallah. Maka syarat-syaratnya nanti insyaallah di lain waktu kita kaji dalam bagaimana syarat-syarat memahami, mempelajari makna la ilaha illallah ini. Namun dalam konteks tadi bagaimana menikmati ibadah itu, yaitu tadi karena memahami kekurangan kita, kita senantiasa menjauh. Maka ketika kita merasa ingin dekat,
Bagaimana caranya? Selalu banyak meresapi, merenungi saya ini posisinya di mana. Kalaupun tobatnya tobat am, mari kita tingkatkan menjadi tobatnya khas. Bersikir, kalau lupa bersikir ya. Tapi kalau tobatnya khawasul khawas, itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan dalam proses puasa ini menjadikannya kita senantiasa ya meningkatkan ibadah kita, merenungi di mana posisi-posisi kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat lain terkait dengan masalah salat secara khusus, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang mampu untuk melaksanakan salat dengan khusyuk siapa itu? Tekniknya alladzina, orang-orang yadhunnuna, mereka senantiasa meyakini annahum mulaku rabbihim, akan ketemu dengan Tuhannya. Maka ulama kita mengatakan untuk orang awam seperti kita ini, maka ada mengatakan biasanya tekniknya ingat mati. Kenapa? Kalau kita sudah ingat mati, merasa ingin ketemu dengan Tuhan, maka biasanya ketika ingin sholat, ada ulama kita mengatakan anggaplah sholat itu adalah sholat terakhir. Maka itulah cara paling mudah untuk khusyuk dan menikmati satu ibadah. Jadi seakan-akan kita bawa semua perkara ini atau tips ini, model seperti ini. Setiap langkah kita menganggap ini langkah terakhir saya, maka kita akan menikmati ibadah. Ini pekerjaan terakhir saya, ini mungkin sedekah terakhir saya, ini mungkin puasa hari terakhir saya. Maka kita betul-betul menikmati sambil ingin ketemu dengan Tuhan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga niat kita, menjaga hati kita senantiasa benar dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.